Teks 6 cewek antik awas. Cynthia hentikan, terdengar suara dari belakangnya. Cynthia membalikan badan, ternyata Radit dan Davin sudah berada di sana. Kak Radit, kenapa kamu? Belum selesai Cynthia bicara. Kamu yang kenapa mau menamparkan dia? Potong Radit marah dan melihat ke arah Rania. Davin yang melihat Rania berdiri diam langsung menghampirinya. Kamu tidak kenapa-napa Ran? Tanya Davin. Saya baik-baik saja kok Pak, jawab Rania sambil tersenyum kepada Davin. Emang dia siapa sih Kak? Tanya Cynthia ke Radit. Dia sopir saya. Awas kalau sekali lagi kamu berbuat seperti tadi. Kamu tahu akibatnya, tegas Radit. Tapi Kak, dia cuman sopir sedangkan aku tunanganmu, rengek Cynthia. Baru calon tunangan, jadi kamu jangan berbuat yang macam-macam, kata Radit lagi. Davin, Rania cepat ke mobil. Kita kembali ke kantor, perintah Radit. Tunggu Kak, panggil Cynthia sambil menangis. Tapi Radit sudah tidak mempedulikannya. Dia tetap berjalan ke mobil diikuti Davin dan Rania. Mobil mereka meninggalkan tempat parkir yang masih ditatap oleh Cynthia dalam keadaan masih menangis dan kesal. Kamu baik-baik saja Rania? Tanya Radit. Iya Pak, jawab Rania. Memang ada masalah apa kamu dengannya? Tanya Davin. Tidak ada masalah apa-apa, jawab Rania. Kalau tidak ada masalah kenapa dia sampai segitu marahnya sama kamu? Tanya Davin lagi. Karena saya pernah tidak sengaja menabrak dia di jalan dekat klinik Sisi Pak, itu pun sudah lama. Mungkin dia masih dendam sama saya. Padahal waktu itu saya sudah minta maaf kepadanya, jelas Rania. Jadi orang yang menabrak Cynthia waktu itu Rania, batin Radit. Terus kenapa kamu diam saja dibentak seperti itu bahkan hampir ditampar, tanya Radit dingin. Kan Anda sudah datang duluan menghentikannya Pak, batin Rania. Karena saya nggak mau ribut aja Pak, jawab Rania. Lain kali kalau ada orang seperti itu kamu harus lawan. Apa kamu tidak punya harga diri dihina begitu, ucap Radit dengan kesal. Apa yang dia tahu dengan harga diri, bahkan selamat ini dia tidak pernah memperhatikan harga diriku ketika marah, batin Rania. Ya Pak, jawab Rania. Dan satu lagi yang berhak memarahi kamu itu saya. Selain saya tidak boleh, karena saya atasan kamu, mengerti, perintah Radit. Bos emang selalu benar, batin Rania. Baik Pak, jawab Rania. Davin yang melihat Radit bicara dengan Rania hanya diam saja. Heran kenapa Radit kesal sekali ya. Tidak biasanya dia suka ikut campur dan bicara banyak seperti ini. Apalagi sama karyawannya, kecuali orang yang dekat dengannya. Ini dia sampai rela bela-belain Rania di depan calon tunangannya, batin Davin. Mobil sampai di kantor Radit. Setelah mobil diparkir, Rania dengan cepat turun dan membuka pintu mobil untuk Radit. Kalau Davin buka pintu sendiri. Kamu istirahat dulu, saya tidak mau kamu capek malah tidak fokus jadinya bawa mobil. Itu bisa membahayakan saya, tegas Radit sambil berlalu. Kirain perhatian ujung-ujungnya malah begitu, batin Rania. Baik Pak, tetap dijawab Rania. Aku ke atas dulu ya Ran, sampai jumpa, ucap Davin. Iya Pak Davin, sampai jumpa, jawab Rania sambil tersenyum. Sama Davin ajak menjawab sambil tersenyum. Coba sama aku muka sudah jelek tanpa ekspresi lagi. Aduh aku lagi mikirin apa sih, batin Radit kesal. Ternyata Radit menunggu Davin untuk sama-sama lantai atas. Dan melihat Rania bicara dengan Davin. Hehe, sudah mulai baper Radit. Sementara di sebuah rumah mewah Cynthia masuk ke dalamnya dengan menangis dan kesal. Kamu kenapa menangis sayang? Tanya wanita paruh baya dengan cemas. Kak Radit mah, jawab Cynthia terisak. Kenapa dengan Radit? Tanya wanita yang ternyata mamanya Cynthia. Kak Radit tega membentak aku demi membela sopir. Huhuhu, kata Cynthia menangis sambil memeluk mamanya. Masak sih Radit begitu? Iya mah, apalagi sopirnya itu seorang wanita. Apa dia cantik? Cantik apanya? Jelek dan culun. Tapi entah mengapa Kak Radit sangat peduli dengannya. Cynthia nggak mau kehilangan Kak Radit mama. Cynthia sangat cinta sama dia, rengek Cynthia. Kamu tenang saja sayang, entar mama akan hubungin mamanya Radit. Kita undang mereka makan malam di sini, sekalian Radit juga. Beneran ma? Tanya Cynthia sambil menghapus air matanya. Iya sayang, sekalian kita bahas soal pertunangan kamu dengan Radit. Mama memang yang terbaik, ucap Cynthia sambil memeluk mamanya senang. Rania sedang duduk di ruangan dekat tempat parkir. Banyak kejadian hari ini yang membuat Rania lelah. Mulai dari bertemu cowok cendol yang ternyata adik bos, ketemu bapak aneh yang banyak tanya dan terakhir bertemu cewek galak tunangan bosnya. Tring, tring, tring. Ponsel Rania berdering membuyarkan lamunannya. Halo Pak, jawab Rania. Kamu di mana? Tanya Radit di seberang. Saya lagi di ruangan tempat parkir Pak. Cepat ke mobil saya tunggu. Tut, panggilan dimatikan. Mau kemana Pak Radit siang begini? Batin Rania. Tidak berapa lama Rania sampai ke mobil yang Radit sudah berdiri di sana. Kenapa kamu lama sekali? Ucap Radit dingin. Maaf Pak, jawab Rania. Saya mau makan siang di restoran. Rania celingak-celinguk seperti mencari sesuatu. Melihatnya Radit tahu kalau Rania lagi mencari keberadaan Davin.
Secara Radit dan Davin kalau kemana-mana selalu bersama. Davin lagi pergi ke tempat pacarnya untuk makan siang. Ya Pak, jawab Rania sambil tersenyum. Tumben dia tahu apa yang aku pikirkan, batin Rania. Rania langsung membukakan pintu untuk Radit. Setelah menutup pintu dia segera masuk ke dalam mobil dan mengemudikan mobil ke alamat yang disuruh Radit. 10 menit kemudian mereka sampai di sebuah restoran. Mungkin karena waktu makan siang restoran terlihat agak ramai. Radit turun dari mobil setelah Rania membukakan pintunya. Dia berjalan melangkah menuju ke dalam restoran tapi langkahnya terhenti melihat Rania masih berdiri di dekat mobil. Kamu ikut saya makan ke dalam, ucapnya datar. Saya di sini saja menunggu Pak, jawab Rania. Kenapa? Kamu tidak mau menemani saya makan, kata Radit. Bukan gitu Pak, kan tidak enak dilihat seorang sopir ikut sama bosnya, alasan Rania. Bos kamu itu saya bukan orang yang melihat. Peduli apa kamu dengan mereka? Saya tidak mau mendengar penolakan kamu lagi, tegas Radit. Baik Pak, jawab Rania pasrah. Bos di mana-mana suka memaksakan kehendaknya. Untung kamu bos aku kalau tidak udah ku jitak jidatmu, batin Rania. Rania pun berjalan mengikuti Radit dari belakang. Ketika mereka masuk ke dalam restoran sontak semua mata melihat kepada mereka. Terutama gadis-gadis yang melihat ketampanan Radit yang bikin hati mereka meleleh. Ada juga beberapa orang melihat ke arah Rania dengan pandangan mengejek. Radit mencari meja yang kosong dan nyaman untuk makan. Setelah Radit duduk, Rania masih berdiri di samping meja. Setelah Radit duduk, Rania masih berdiri di samping meja. Hei kenapa kamu masih berdiri? Tanya Radit. Ngak apa-apa Pak, saya berdiri saja, jawab Rania. Ngak mungkin aku duduk satu meja dengannya. Secara dia bos dan aku hanya sopir, batin Rania. Duduk, emang kamu pengawal saya, perintah Radit dingin. Baik Pak, kata Rania kemudian dia duduk di depan Radit. Tidak lama pelayan datang menanyakan menu yang akan dipesan. Setelah Radit memilih apa yang mau dimakan dia menyerahkan menu ke Rania. Pelayan yang melihat mereka tidak percaya seorang pria tampan makan berdua dengan cewek yang penampilannya culun seperti Rania. Siapa cewek yang duduk sama Pak Radit ini? Kenapa tampilannya seperti itu? Apa Pak Radit tidak malu, batin pelayan. Saya tidak makan Pak, tolak Rania. Kenapa? Tanya Radit datar. Saya sudah makan, jawab Rania sambil melihat Radit dari balik kacamatanya. Kan tidak etis saya makan sendiri sedangkan kamu melihat saya makan saja. Kalau kamu tidak mau makan setidaknya pesan minuman. Entar orang kira saya pelit sama kamu, jelas Radit tidak mau kalah. Saya pesan orange juice saja Mbak, ucap Rania kepada pelayan. Setelah mencatat semuanya pelayan pun pergi mengambil pesanan. Untuk beberapa saat mereka berdua hanya duduk dengan diam. Rania melihat keluar jendela, entah apa yang dipikirkannya. Sedangkan Radit sibuk mengeluarkan tablet sambil mengecek berkas. Tidak beberapa lama kemudian pesanan mereka datang. Serius kamu tidak makan? Tanya Radit. Iya Pak, jawab Rania. Kenapa Pak Radit jadi cerewet gini sih, batin Rania. Emang kamu makan di mana tadi? Tanya Radit sambil mulai memasukkan makanannya ke mulutnya. Makan bekal yang saya bawa dari rumah Pak, jawab Rania. Kenapa tidak makan di kantin? Tanya Radit lagi. Biar lebih irit Pak, jawab Rania. Apa gaji kamu kurang sehingga untuk makan aja pakai ngirit segala? Tanya Radit heran. Mungkin karena dia bos jadi tidak tahu kenapa karyawannya harus begitu. Anda lupa ya Pak, kalau saya belum gajian, jelas Rania. Saya belum sampai sebulan kerja Pak, batin Rania. Oh, kata Radit sambil menyelesaikan makanannya. Setelah membayar bonnya, Radit dan Rania kembali ke kantor. Dalam perjalanan pulang mereka hanya diam. Radit Pov. Sesampai di ruangan aku masih kepikiran tentang Rania. Kejadiannya di parkiran tadi sama Cynthia masih saja menganggukku. Bagaimana dengan wajahnya yang tenang menghadapi kemarahan Cynthia? Entah mengapa aku yang emosi melihat kelakuan Cynthia, mungkin karena Om Gunawan menyinggung perjodohanku sama Cynthia, yang membuatku jadi tambah marah melihat Cynthia memarahi Rania ya. Itu salah satu yang tidak aku suka dari Cynthia selain manja dan kekanak-kanakan dia juga tidak bisa menahan emosinya. Selalu memandang rendah orang lain. Yang tambah membuatku heran Randy yang selama ini cuek dengan semua cewek yang mengejarnya malah meminta Rania jadi sopirnya. Dan dia bersedia bekerja sebagai wakil CEO. Padahal selama ini Randy selalu menolak kalau aku menyuruhnya membantu di kantor. Apa yang dilihat Randy dari Rania? Terutama sikapnya jelas berubah setelah kejadian Rania jatuh di parkiran tadi pagi. Jelas saja aku menolaknya, karena aku sudah mulai terbiasa dan nyaman dengan sopir baruku ini. Apa aku mulai nyaman? Selama ini aku tidak pernah merasa seperti itu. Mungkin karena pembawaannya yang tenang. Ya karena itu. Pas makan siang Davin izin keluar untuk makan siang sama pacarnya. Karena kerjaannya udah selesai dan tidak ada ketemu klien lagi hari ini jadi aku izinkan. Aku jadi ngak selera makan sendiri di ruanganku maupun di kantin. Karena selama ini aku makan siang bersama Davin, asisten sekaligus temanku. Kemudian aku ingin pergi makan ke restoran langgananku. Setelah sampai di parkir mobil, kulihat sopir baruku tidak ada di sana. Kutelepon ternyata dia lagi berada di ruangan istirahat.
Sesaat kemudian dia sampai di tempatku tergesa-gesa. Lucu melihatnya sampai lari ngos-ngosan ke tempatku berdiri, sebenarnya dia cukup cepat sampai tapi entah kenapa aku malah. Kenapa kamu lama sekali? Tanyaku dengan ekspresi dingin. Tapi dia hanya menjawab, maaf, sungguh irit sekali. Setelah itu aku menyuruhnya mengantar ke restoran langgananku. Kami sampai di depan restoran. Kulihat orang agak ramai, mungkin karena jam makan siang. Ketika ku melangkah ke arah restoran kulihat dia masih berdiri di dekat mobil. Kuajak dia masuk tapi dia menolak karena alasan tidak enak dilihat orang. Aduh kenapa nih anak bikin kesal batinku. Setelah ku paksa dia baru mau mengikuti masuk ke dalam restoran. Aku memilih meja di dekat jendela, waktuku sudah duduk. Lagi-lagi dia masih berdiri di samping meja. Seolah dia enggan duduk satu meja denganku. Dia bukan pengawal yang harus berdiri ketika tuannya makan. Setelah kusuruh baru dia duduk. Heran kenapa aku peduli sama dia. Biasanya aku cuek dengan apa yang terjadi. Mungkin karena aku lagi malas makan sendiri. Iya mungkin karena itu. Dia tidak mau makan. Karena sudah makan, dan lagi setelah aku paksa baru dia memesan orange juice saja. Sambil menunggu pesanan datang, kubuka tablet untuk mengecek berkas yang masih tertinggal. Kulirik dia sekilas hanya diam dengan tenang sambil melihat keluar jendela. Entah apa yang dipikirkannya. Setelah pesanan datang aku mulai menyantap makanan. Karena canggung dengan suasana hening atau penasaran kutanya apa dia sudah makan di tempat lain. Ternyata dia bawa bekal dari rumah. Biar lebih irit katanya. Aku heran apa gajinya terlalu kecil sehingga dia harus menghemat makan. Dan ternyata dia belum waktunya gajian. Aku hanya menjawab beroria. Untuk menghilangkan rasa maluku karena tidak ingat dia belum gajian. Autor POV. Pulang kerja Rania singgah di klinik sahabatnya. Kamu pulang jam berapa sih? Tanya Rania. Aku mungkin agak telat pulang Ran, karena Kak Davin ngajak dinner di luar, hehe, jawab Sisi senang. Cie, yang mau dinner di luar, betapa senangnya, goda Rania. Hehe, karena jarang-jarang loh kami bisa dinner bareng. Kamu tahu sendiri aku dan Kak Davin sama sibuk, jelas Sisi. Ya udah, aku pulang dulu kalau gitu. Kamu ngak mau nemanin aku di sini? Ngak, ngapain aku nemanin orang yang lagi nungguin pacarnya? Bikin capek aja. Hehe, ya udah hati-hati di jalan. Iya, kamu juga semoga dinernya menyenangkan. Rania langsung pulang ke apartemen Sisi, sampai di apartemen Rania langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Pada pukul 19 Rania berniat keluar mencari makan malam. Karena Sisi tidak makan malam di rumah Rania jadi malas masak. Rania berjalan santai keluar apartemen. Rencana akan mencari makan di dekat apartemen jadi Rania jalan kaki aja. Enak makan apa ya, batin Rania. Karena sedang memikirkan apa yang mau dibeli Rania tidak sadar kalau ada motor yang hampir menabraknya. Cewek antik awas.